Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan, guru Geografi SMA Negeri 1 Manunjaya. Pada kesempatan ini, saya ingin membagi pengalaman dalam mengatasi konsentrasi belajar pada jam-jam terakhir. Bukan rahasia umum lagi, mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir banyak hambatan dan masalah yang harus dihadapi oleh guru. Hambatan dan masalah yang kerap dihadapi oleh guru pada jam-jam pelajaran terakhir adalah peserta didik kelihatan lesu, kurang gairah, bahkan ada yang mengantuk dan tertidur di kelas. Kondisi seperti ini bisa jadi diakibatkan suasana dalam kelas mulai gerah karena suhu panas. Apalagi di ruang kelas tidak memiliki kapasitas kipas angin atau AC. Hanya mengharapkan sirkulasi udara melalui ventilasi jendela atau pintu yang dirasa kurang cukup. Selain faktor ruang belajar, pemicu kelesuan belajar juga berasal dari dalam peserta didik sendiri. Misalnya, kurang tidur, begadang, bermain gadget, menonton televisi, tidak sarapan pagi, tidak sempat jajan di sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Respon peserta didik terhadap kondisi demikian dapat melakukan perilaku menyimpang. Mereka meminta izin keluar walaupun sejenak, bolos ataupun yang lainnya. Akibat suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tidak mungkin dibiarkan berlanjut-lanjut. Oleh sebab itu, guru yang mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir perlu berinisiatif untuk mengatasinya. Sebaliknya, tidak perlu memikirkan skenario pembelajaran yang sudah disusun semula dalam kondisi darurat seperti ini. Maksudnya, guru mencari strategi dadakan untuk mengajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai walaupun tidak 100%. Berdasarkan pengalaman ini dan berdasarkan eksperimen yang saya lakukan, ternyata banyak membawa dampak yang positif. Di antaranya, yang pertama, motivasi. Motivasi cerita adalah menceritakan pengalaman nyata peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Sediakan waktu yang cukup untuk memotivasi pada awal pembelajaran. 2. Membangun interelasi dengan peserta didik. Membangun interaksi secara langsung atau kontak langsung dengan peserta didik secara bergiliran juga menjadi alternatif. Atau dapat juga dengan melibatkan masing-masing peserta didik dengan kegiatan fisik seperti menulis di papan tulis, membaca buku, atau melakukan aksi tertentu di tempat duduk atau di depan kelas. 3. Permainan sederhana. Jika kondisi peserta didik disadari oleh guru ketika memasuki kelas tidak menguntungkan pada jam-jam terakhir, tidak ada salahnya guru membawa peserta didik melakukan permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. 4. Mencuci muka dan gerakan ringan. Peserta didik yang mulai ngantuk sebaiknya dianjurkan untuk mencuci muka. Jika ternyata banyak yang mengantuk, pembelajaran hendaknya dijeda dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Peserta didik tidak hanya untuk mencuci muka, melainkan juga melakukan gerakan-gerakan peregangan pada tubuh di luar kelas. 5. Belajar di luar ruangan kelas. Sesekali tidak ada salahnya kalau seandainya peserta didik dibawa keluar untuk belajar seperti di bawah pohon rindang, di tempat yang teduh. Untuk melakukan hal ini, memang perlu menyediakan papan tulis kecil sehingga dapat memberikan materi pelajaran layaknya di dalam kelas. 6. Stressing. Memang saat ini semakin gencar himbauan untuk menciptakan suasana pembelajaran ramah anak.
menjauhkan pendidikan dari irama kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, sekali juga guru perlu melakukan penekanan atau stressing terhadap murid jika diperlukan untuk mengatasi kondisi belajar yang bisa menguntungkan pada jam-jam terakhir. Misalnya, peserta didik yang tidak berpartisipasi dalam belajar bahkan mengganggu teman-temannya boleh saja disuruh meninggalkan ruangan untuk sementara. Melakukan pemberian sanksi yang sifatnya mendidik jika melanggar aturan belajar atau juga sanksi-sanksi yang lainnya. Akan tetapi sanksi tersebut bersifat mendidik. Demikian 6 tips mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir dan menghadapi suasana belajar yang kurang menguntungkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.